2396. Jika Nini bukan dari dunia bawah, bagaimana tim residu seperti ini bisa mengalahkan Ye Jiang dan Liang Feng? Underworld sialan. Raja surga sialan. Sun Ning berkata diam-diam saat ini. Dan dia duduk di belakang dengan wajah muram. Mengerikan. Jelas kali ini. Semua hal di luar rencananya. Dan semua ini hanya karena tim yang tak kenal takut. Tentu saja. Penampilan Xiao Yueli juga merupakan kunci untuk kemenangan tim yang tak kenal takut. Di bawah Tong Tianzu. Pertempuran itu begitu sengit sehingga pertempuran besar ini pecah pada saat ini. Ketika Anda datang ke Tong Tianzu, tidak ada rahasia sama sekali. Bahkan jika tim yang cukup beruntung untuk datang ke sini di hutan gelap, harus sekarang hadapi pertempuran brutal. Semua tim harus bersaing untuk 4.000 tempat ini. Atau mereka akan mati dalam fantasi ini. Mekanisme permainan seperti itu cukup kejam. Namun, seringkali hanya kejam ini bahwa permainan seperti itu benar-benar berwibawa. Dan Tian Jiao dan tim yang dapat menonjol dari kejuaraan realem dunia jelas merupakan Tian Jiao teratas dalam umur panjang. Daratan Jinghong itu sendiri adalah ruang berukuran sedang. Relatif mudah untuk merebut Dongfu bertingkat rendah. Xiao Yan dan yang lainnya mendukung rancang. Yang terluka lebih parah. Dan terbang langsung ke rumah gua pertama Tong Tianzu di mata para dewa aliansi pejuang yang terluka darah. Ketika mendekati ribuan gua, terutama yang terletak di bagian atas Tong Tianzu, tim-tim di sini tidak biasa. Tetapi ketika melihat tim-tim yang tak kenal takut, mata mereka semua bermartabat. Seperti untuk tim yang tak kenal takut itu adalah masalah dari dunia yang lebih rendah. Dan pada saat ini, tidak ada yang peduli. Karena, tim yang tak kenal takut menunjukkan kekuatan. Setelah membunuh Ye Jiang dan Liang Feng, tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari keduanya. Kekuatan para pejuang bintang 5 Ye Jiang dan Liang Feng hampir merupakan yang terkuat di antara tim-tim ini. Namun, sekarang Ye Jiang dan Liang Feng dikalahkan oleh tim yang tak kenal takut ini. Dan semua pertempuran di antara mereka tertutup bagi mata orang-orang ini. Setiap gerakan dan setiap gaya benar-benar terlihat. Terlihat, tim yang tak kenal takut ini mungkin terlihat lemah di permukaan. Yang terkuat yang dikepalai hanya Xiao Yan dan Sansing Dosian. Namun, pada saat ini, bahkan 5 faksi teratas di udara. Ini adalah Tian Jiao di Tian Jiao. Jangan berani membuat masalah di depannya. Ketika dia melewati gua kedua, Xiao Yan melihat wajah yang dikenalnya. Wajah ini persis seperti roh seperti anak kecil. Xiao Yan hanya tersenyum sedikit. Mata keduanya saling memandang di udara. Dan tidak banyak bicara. Namun, mata Feng Zhen di samping Ling Fei sedikit membeku. Paksaan yang dipancarkan oleh kekuatan jiwa yang kuat. Itu menarik perhatian Xiao Yueli. Alis Xiao Yan juga sedikit berkerut. Mata indah ungu biru Xiao Yueli juga menatap masa lalu dalam sekejap. Tetapi hanya saat ketika Xiao Yueli memandang Feng Zhen. Feng Zhen segera mendapatkan kembali pemaksaan. Dan dahi putih sekarang ada keringat dingin yang baik. Setelah tim yang tak kenal takut pergi, Feng Chan menghela napas lega. Dadanya yang bangga bergelombang. Tak terbayangkan. Ada sesuatu yang salah dengan Nizi. Mata Feng Chan ngeri. Dan Ling Fei tertegun. Dan menatap Feng Zhen dengan bingung. Apakah kamu merasakan sesuatu? Ling Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak. Jiwa yang sangat biasa. Dan kekuatan yang sangat biasa. Hanya sekitar 1 bintang abadi. Dan dari sudut pandang fluktuasi kekuatan, tampaknya masih hanya 1 bintang abadi. Kekuatannya tidak sangat stabil. Gumam Feng Chanrot. Matanya agak tidak menentu. Tidak mungkin. Nizi baru saja menekan Ye Jiangda. Bagaimana mungkin peri bertarung bintang 1 menekan peri pertarungan bintang 5? Sister Feng Chan pasti merasa salah. Orang itu mungkin yang terkuat di tim itu. Ling Fei segera menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan keraguannya. Baru kemudian dia tidak menguji dan tidak perlu menguji. Karena pertempuran yang dia lihat sebelumnya cukup untuk menjelaskan. Saya juga berpikir bahwa saya merasa salah. Tapi, saya benar-benar yakin bahwa tes sementara yang baru saja saya lakukan benar-benar benar. Nico benar-benar sangat biasa. Dan napas yang dikeluarkannya juga sangat biasa. Bunuh dengan santai. Feng Zhen menggelengkan kepalanya.
Seolah-olah dia baru saja mengingat perasaan itu. Dan berkata, Feng Zhen melanjutkan, tetapi begitu dia menatapku, jiwaku sepertinya diberikan oleh roh jahat. Sangat tidak nyaman untuk merasa malu. Perasaan itu terlalu nyata. Jadi saya tidak percaya. Petik 2. Ling Gouyan juga mengatakan bahwa alisnya tipis dan cemberut. Ling Xiao, yang terlihat seperti anak kecil, tidak terlalu peduli, tetapi hanya terkejut. Yaitu, Panci Sutan duduk dan tidak berpikir terlalu banyak. Di bawah langit, suara berkelahi, menjerit, dan tabrakan logam sangat keras. Dan berdiri di pintu Dongfu pada saat ini. Jika Anda memalingkan muka, Anda dapat melihat bahwa jarak hutan gelap tidak jelas saat ini. Kabut yang hanya terlihat ketika Anda pertama kali memasuki ilusi, sekarang telah datang dari sekitar datang dalam paket berat. Kabut kelabu. Sehingga pemandangan di sekelilingnya, semuanya kelabu. Dan hutan gelap ditelan kabut pada saat ini. Ketika kabut mencapai Tong Tianzu, jika tim Dongfu belum diperoleh, itu akan menghirup kabut abu-abu dan langsung dihabisi. Oleh karena itu, pertempuran di bawah Tong Tianzu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dari waktu ke waktu. Sebaliknya, pertempuran menjadi lebih dan lebih intens. Dan banyak tim mulai berjuang mati-matian untuk Dongfu. Jika mereka tidak bertarung, hanya akan ada jalan buntu. Tapi, semua masalah ini tampaknya tidak berhubungan dengan tim yang tak kenal takut pada saat ini. Di bagian paling atas dari Tong Tianzu, di dalam gua pertama, tim yang tak kenal takut sedang menonton adegan di bawah ini. Semua menghela nafas. Begitu kejam sepertinya saya sudah lama tidak melihatnya. Melihat kerumunan orang seperti sarang semut, pertempuran semacam ini tidak akan berlangsung lama. Karena ilusi tidak akan menunggu mereka. Ketika kabut abu-abu tiba, tim yang tidak mendapatkan gua akan dihilangkan secara langsung. Dengan puluhan ribu tim, hanya 4.000 tim yang selamat. Mekanisme permainan brutal ini sangat menakutkan. Tingkat kelangsungan hidup berpartisipasi dalam kompetisi dapat digambarkan sebagai sangat rendah. Tentu saja, ada ribuan lingkaran di lingkaran atas dan tengah, dan mereka memenuhi syarat untuk ajakan langsung. Artinya, tidak semua tim akan dilenyapkan. Ajakan. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan Dongfu di Tong Tianzu, Anda masih dapat dikirim keluar dari ilusi. Tentu saja, ada pengecualian. Beberapa tim dapat dipanggil kembali secara wajib oleh airspace. Tetapi begitu semua orang di wilayah udara itu dipanggil kembali, mereka tidak boleh berpartisipasi dalam kejuaraan dunia selama 50.000 tahun. Sehingga kekuatan dan ruang udara yang benar-benar ingin mengingat tim juga tidak banyak. Setelah semua, tidak bijaksana untuk menunda masa depan Tianjiao lain di udara karena beberapa orang atau tim. Sebagian besar orang yang benar-benar mati di sini akan berasal dari kalangan inferior. Dan kekuatan mereka lemah di Wanji itu sendiri. Sehingga sebagian besar kematian akan menjadi pasukan inferior. 2397. Namun, jumlah ruang udara level bawah juga lebih dari kelipatan ruang udara level menengah dan atas. Oleh karena itu, bahkan setelah kejuaraan dunia yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika Anda tahu bahwa Anda telah mati di 9 dari mereka, masih ada banyak ruang udara level rendah di sini persaingan. Mereka semua membawa kepercayaan mereka sendiri atau harus. Beberapa berjuang untuk wilayah udara mereka sendiri. Beberapa berjuang untuk diri mereka sendiri. Wilayah udara tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya dari sini untuk berpartisipasi dalam World Realm Contest. Dan semua berharap untuk dapat mengendarai debu. Saya harap saya dapat mempesona dengan ini dan dilihat oleh beberapa alam yang lebih kuat. Pada saat yang sama, nasib baik yang terkandung dalam hegemoni dunia real juga merupakan salah satu alasan yang mempesona dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi melihat puluhan ribu orang ini, dalam pertempuran yang gila dan sengit, tidak dapat dihindari untuk mengeluhkan frustrasi hidup. Mungkin, ini adalah makna hidup. Mata Xiao Yan menyipit, melihat alun-alun di bawah medan perang Sura. Pada saat ini, ada mayat dan darah yang mengalir di sekitar sungai. Bau darah itu bahkan lebih buruk. Itu berat. Semua hanya memalingkan muka. Tidak untuk menyaksikan pertempuran kejam ini. Hidup dan mati ditakdirkan. Dan Tuhan ditakdirkan. Tidak hanya di sini yang begitu kejam. Kultivasi bersama adalah cara membunuh.
Hanya pemenang yang memiliki kekuatan untuk hidup dan menjadi lebih kuat. Mata semua orang beralih ke Dongfu. Sepintas. Itu bukan lingkuan kuno 9 warna. Dan mata semua orang terfokus pada Xiao Yan. Xiao Yueli yang memegang lengan Xiao Yan. Xiao Shao. Bagaimana situasinya? Semua orang awalnya berpikir bahwa Nizi ini berasal dari kuil kuno. Tetapi jika itu adalah kuil kuno, tindakan intim dengan Xiao Yan akan tampak sedikit tidak pantas. Batuk. Xiao Yan terbatuk 2 kali dan menoleh untuk melihat Xiao Yueli. Xiao Yueli ditutupi perban di samping sepasang mata, dan terlihat sedikit aneh. Namun, saya merasakan hubungan dalam garis keturunan itu. Oleh karena itu, pada saat ketika Xiao Yueli muncul, meskipun Xiao Yueli tidak menunjukkan wajahnya, Xiao Yan mengenalinya secara sekilas. Ini adalah anak ketiganya. Xiao Yueli dilahirkan untuknya. Fu Jun. Siapa dia? King Muer dan Zenni, bagaimanapun juga, adalah istri Xiao Yan. Naluri wanita selalu sangat akurat. Saat mereka melihat kedua kawan karib itu, meskipun mereka merasa salah, mereka tidak punya perasaan perlawanan itu aneh. Xiao Yan menggaruk kepalanya. Dengan senyum di wajahnya saat ini. Senyum ini sebenarnya agak memalukan. Sepertinya ketika dia melihat anak ketiganya untuk pertama kalinya. Seolah-olah dia telah bertemu seorang kekasih kecil. Ayah, ayah. Selain ibu dan istrimu, kamu punya istri dan istri lain. Sebelum Xiao Yan berbicara, aku mendengar bahwa King Muer memanggil Xiao Yan Fu Jun. Dan Xiao Yueli di samping langsung marah. Nada bertanya. Mata biru ungu itu, dengan sedikit amarah. Dan ketika semua orang mendengar nama Xiao Yueli, ayah Xiao Yan, tiba-tiba, di dalam seluruh Dongfu, apalagi selusin orang, pada saat ini, sepertinya Xiao Yan sendirian, tenang dan mengerikan. Segera, suara gemuruh meledak di Dongfu. Dan bahkan Xiao Yan dan Ling Feng dan Feng Zhen di bawah Dongfu mereka tiba-tiba merasa gemetar di atas kepala mereka. Ayah. Ada apa? Xiao Shao, apakah ini anak dari Ibu Qingmu dan Ibu Zenni? Tidak mungkin. Aku belum pernah melihat Ibu Qingmu dan Ibu Zenni membawa perut. Mengapa Xiao Shao tiba-tiba muncul anak ini? Setelah semua orang berseru dan berbicara, mereka terdiam lagi. Pertama, Xiao Zhan mengirimkan sedikit desis dingin. Dan kemudian mata semua orang memandang Xiao Yueli seperti monster. Anak Xiao Shao, lebih kuat dari Xiao Shao. Mustahil, mustahil. Nizi ini pasti putri Xiao Shaoshu. Ada arus diskusi yang terus-menerus. Dan semua orang memandangi ayah dan anak itu dengan heran. Bahkan King Muer dan Zenni terpana. Apakah Xiao Yan tidak memiliki wanita lain selain mereka? Dua wanita. Berpikir. Wajah mereka menjadi sulit dilihat. Semua orang mendengarkan penjelasan saya. Setelah semua orang curiga, mereka hampir mengambil semua kemungkinan dan Xiao Yan menghela nafas tanpa daya sebelum perlahan-lahan berbicara. Begitu Xiao Yan berbicara, orang-orang di sekitarnya tenang. Menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat seorang pencuri. Jangan terlalu memikirkannya. Ini adalah anak Sun Er dan aku. Namanya adalah Xiao Yueli. Dia bukan anak kecil sekarang. Dia berusia ratusan tahun. Tetapi kepala ini sepertinya sedikit pendek, kata Xiao Yan, sambil mengusap kepala Xiao Yueli. Xiao Yueli, yang hampir tidak cukup untuk mencapai bahu Xiao Yan, menjabat tangan Xiao Yan sedikit marah. Bukankah ibumu baik? Mengapa kamu ingin menikahi wanita lain? Suara ceria Xiao Yueli penuh kesalahan. Xiao Yan sedikit tidak berdaya dalam menghadapi saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Yueli. Yueli, bukankah Sun Erni yang menceritakan kisah ayahmu? Xiao Yan berjongkok. Temperamen Xiao Yueli, seperti anak kecil, dimanjakan oleh Raja Tianzang dan Suner. Ayah adalah lobak besar. Ibuku sangat cantik. Mengapa kamu ingin menikahi wanita lain? Menghadapi pertanyaan berulang-ulang Xiao Yueli, Xiao Yan bodoh. Ketika putrinya bertanya tentang perasaannya, Xiao Yan saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan kontradiksi ini. Yueli, itu semua ayah yang buruk. Maaf. Maafkan aku. Xiao Yan tidak hanya berkata kepada Xiao Yueli, tetapi juga kepada King Muer dan Zenni. Xiao Yan sendiri merasa berhutang.
Utang tampaknya merupakan metode yang paling dikompromikan daripada kerugian. Oleh karena itu, Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memiliki cinta yang sama dan kasih sayang yang sama untuk wanita itu. Dalam benaknya, Xiao Yan bisa merasa lebih baik. Ketika memikirkan ini, Xiao Yan ingat Yun Yun dan Xiao Yixian. Dan akhirnya hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Dan kedua hubungan itu menjadi belenggu seumur hidup. Segera, Xiao Yan meminta bantuan King Muer dan Zhen Ni. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Yueli. Xiao Yueli, kehidupan seseorang sangat panjang. Kamu perlu waktu untuk sepenuhnya memahami hubungan. Tetapi yakinlah, cinta ayah untuk anak perempuan merokokmu tidak diragukan lagi. Karena cinta, kamu tidak. Kamu harus tahu apakah Anda masih memiliki kakak perempuan dan kakak laki-laki. Xiao Yan segera mengalihkan pembicaraan dan menyeringai. Mengatakan bahwa putrinya adalah kekasih dari kehidupan terakhirnya. Tetapi tampaknya kekasih ini Xiao Yan pasti berutang padanya pada kehidupan terakhir. Kakak, sepertinya aku pernah mendengar tentang Ibu Sun Er. Tetapi ayah, kamu tidak ingin mengubah topik pembicaraan. Ketika kamu melihat ibumu, aku ingin kamu meminta maaf kepada ibumu. Permintaan maaf atas perawatanmu. Xiao Yueli bergumam. Melihat ekspresi pahit Xiao Yan, tidak lagi membuat Xiao Yan terlalu sulit. Setelah semua, pria di depannya adalah ayahnya. 2398. Tidak baik menjadi seorang ayah. Aku minta maaf untuk ibu mertuamu. Aku minta maaf untukmu. Aku tidak bisa tumbuh denganmu. Aku minta maaf, kata Xiao Yan. Matanya sedikit kemerahan. Dan dia bisa berpikir bahwa Sun Er melahirkan Xiao Yueli sendirian. Setelah menderita banyak kejahatan, memikirkannya, Xiao Yan menderita sakit hidung. Melihat Nizi terbungkus perban, Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yueli sudah cukup menderita. Melihat tampang pahit Xiao Yan, semua orang diam. Melihat Xiao Shao yang selalu kuat. Pada saat ini, sepertinya menyentuh bagian terlemah hatinya. Dan hanya Xiao Yueli yang bisa menyentuhnya karena Xiao Yan merasa berhutang. Setelah beberapa lama, Xiao Yueli menghela nafas. Tampaknya masih menyalahkan Xiao Yan. Melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Sun Er Niang sangat mencintaimu. Dan itu juga tergantung pada kamu menjadi ayahku. Hari ini aku menyelamatkanmu. Ayah yang jahat. Petik 2. Setelah Xiao Yueli selesai berbicara, dia berdiri di samping. Xiao Yan harus tersenyum sedikit. Gadis kecilnya benar-benar tidak dapat menjelaskannya. Pada saat ini, King Muer dan Zhen Ni naik untuk menemui Xiao Yueli secara bergantian. Awalnya berpikir bahwa Xiao Yueli akan menjadi dingin dan tidak akan memperhatikan King Muer dan Zhen Ni. Tetapi ketika King Muer dan Zhen Ni pergi untuk bertanya, mata Xiao Yueli segera tertunduk ke bulan sabit. Yang bersama dengan King Muer bersenang-senang berbicara dengan Zhen Ni. Xiao Yan menyingkir. Dan setelah tersenyum pahit, Xiao Yan ingin memahami bahwa seorang gadis kecil yang tampak bodoh tetapi tidak duniawi sebenarnya lebih transparan daripada orang lain. Setelah keheranan Xiao Yueli, para talenta akhirnya mengalihkan mata mereka ke mata air spiritual kuno 9 warna di belakang mereka. Melihat mata air spiritual kuno 9 warna di Dongfu. Mata air yang memancarkan 9 warna. Sumber gas di Dongfu sangat kaya. Sepertinya sumber gasnya adalah semua yang ada di nafas. 9 warna. Mereka semua berseru serempak. Merasakan kemajuan pesat dari lingkuan kuno pada budidaya. Ketika mereka melihat lingkuan kuno 9 warna, mereka membuat semua orang kering. Xiao Yan juga mengerti pada saat ini. Mengapa Jiang Ya sangat suka tentang rumah gua pertama ini? Ternyata di dalam rumah gua pertama ini hal-hal aneh seperti itu disembunyikan. Namun untungnya, Xiao Yueli secara paksa menyambar rumah gua pertama ini. Jika diserahkan kepada Dewa Pejuang Aliansi. Setelah Jiang Ya menyerap lingkuan kuno 9 warna, kekuatannya pasti akan meroket lagi. Mereka bahkan lebih dirugikan. Xiao Shao. Ini sebenarnya Jiu selingkuhan kuno. Xiao Zhan berseru. Sangat senang. Xiao Yan juga menunjukkan senyuman. Sebagai hadiah akhir dari fantasi pertama, Jiu Si Ancient lingkuan tidak diragukan lagi anggukan untuk kepuasan Xiao Yan. Bagi semua orang,
sumber energi yang disediakan oleh Zeus Ancient Lingkuan. Cukup untuk membuat kekuatan semua orang satu tingkat lebih tinggi lagi. Bagi mereka yang baru saja memasuki perang, badai, bayangan ungu, dan King Muer, Zeus Ancient Lingkuan tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat kekuatan mereka. Jika itu dapat ditingkatkan, itu akan lebih baik. Yueli, ini adalah lingkuan kuno 9 warna, yang sangat membantu untuk kultivasi. Inilah yang Anda menangkan. Anda harus menyerapnya terlebih dahulu. Xiao Yueli, yang memiliki percakapan yang baik dengan Zhen Muzhenni, tampaknya tidak memperhatikan sama sekali. Pada titik ini, Xiao Yan perlahan berbicara. Saya tidak tahu apakah ini pertama kalinya mereka bertemu. Antara ayah dan anak perempuan, pasti akan ada rasa malu dan keanehan. Situasinya bahkan lebih banyak berbicara tentang lingkuan kuno 9 warna ini. Tuan berkata, aku harus tetap 100 tahun dalam satu bintang. Dan aku tidak dapat meningkatkan kekuatanku. Aku tidak perlu menyerap lingkuan kuno 9 warna ini. Dan ayahku memutuskan untuk dirinya sendiri. Xiao Yueli tersenyum pada saat ini. Sepertinya kesalahan yang baru saja saya lepaskan sepenuhnya di belakang saya. Lagi pula, itu adalah gadis kecil yang tidak mengerti dunia. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Tuan di mulut Xiao Yueli secara alami adalah Raja Tianzang. Dengan tuan yang begitu kuat, tidak heran kalau Xiao Yueli begitu kuat. Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan keputusan yang dibuat oleh Raja Tianzang. Dipertanyakan. Karena tidak ada kualifikasi untuk dipertanyakan. Muer, Zenni, kamu juga bisa menyerap Gulingkuan. Yueli dan aku ingin sendirian untuk sementara waktu. Xiao Yan mengirim King Muer dan Zenni pergi. Xiao Yan ingin tahu lebih banyak tentang putrinya. Saya juga ingin mendengar cerita pertumbuhan Xiao Yueli meskipun dia tidak menemani pertumbuhan Xiao Yueli. Xiao Yan, sebagai ayah dan ayah Xiao Yueli, tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi juga ingin ku mengenalnya. Setelah Xiao Yan mengangguk, semua orang melangkah ke lingkuan kuno 9 warna. Hanya Xia Zhenghui yang duduk dengan canggung lagi. Dan untuk menghindari rasa malu, Xia Zhenghui juga memasuki lingkuan kuno. Di tengah, ada postur menyerap sumber gas, dan tidak ada rasa konflik dengan orang-orang di sekitar. Duduk di gerbang Dongfu, Xiao Yan menatap putrinya dengan linglung. Perban di lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya. Hanya memperlihatkan sepasang mata biru ungu, rambut merah muda, mata hitam Xiao Yan, dan asap. Rambut hitam dan mata emas Xiao Yan. Tetapi anak perempuan itu lahir dengan mata ungu dan biru dan rambut merah muda. Jika bukan karena alis, bayangan Sun Yan bisa dilihat. Xiao Yan tidak akan pernah membayangkan ini. Ini adalah putrinya sendiri. Yueli, mengapa kamu ditutupi dengan kain putih seperti itu? Xiao Yan penasaran, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanya. Xiao Yueli menatap perban di tubuhnya. Cat melihat bahwa itu memang kain putih biasa. Namun, setelah Xiao Yan bertanya, perban di tubuh Xiao Yueli tiba-tiba tampak keemasan. Dan saat itu terungkap ada karakter padat dan tak terhitung yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak bisa mengerti, Xiao Yan tahu sekilas bahwa perban ini bukan penutup, tetapi segel yang terlarang. Ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Bertanya-tanya mengapa tubuh Xiao Yueli ditutupi perban kecuali matanya. Mengapa benda yang disegel ini muncul di tubuh Xiao Yueli, dan dia ada di sekujur tubuhnya. Sudah, tuan itu berkata bahwa aku memiliki darah Tuhan. Jadi aku harus menggunakan metode ini untuk menyegelnya. Lagi pula, itu bukan kekuatan yang bisa kutanggung sekarang. Kalau tidak, darah Tuhan akan langsung melahapku dan menjadi pesona. Lihat tatapan bingung Xiao Yan. Xiao Yueli menjelaskan dengan bangga. Alis Xiao Yan sedikit berkerut. Dan dia bahkan lebih terkejut saat ini. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama fana. Tetapi mereka masih yang terkuat di benua sombong. Tetapi sekarang melihat seluruh dunia 3000. Tidak diragukan lagi hanya garis keturunan yang sangat biasa-biasa saja. Bagaimana mereka bisa memiliki darah dewa? Anak perempuan. Poin ini membuat Xiao Yan sangat bingung. Tuan itu mengatakan bahwa aku adalah orang yang sangat kuat dan kuat di kehidupan terakhir. Dan aku adalah reinkarnasinya.
Tetapi tuan itu juga mengatakan bahwa waktuku hampir habis, dan dunia bawah akan mengalami bencana besar. Aku harus menjadi lebih kuat, oke? Kata Xiao Yueli. Jelas sesuatu yang sangat serius. Tetapi ketika dia mengatakannya, Xiao tampaknya tidak menjadi peristiwa besar, dengan nada santai dan senyum. 2399. Apakah kamu reinkarnasi yang kuat? Jika Xiao Yan tidak mampu memahami kata reinkarnasi di masa lalu, tetapi setelah menembus sen pertempuran, Anda mengetahui bahwa setelah sen pertempuran bintang 5, Anda memiliki reinkarnasi, meskipun Anda tidak akan mengingat kehidupan sebelumnya. Kenangan. Tetapi jika Anda bisa menjadi lebih kuat setelah reinkarnasi, ingatan dari kehidupan sebelumnya mungkin mengingat beberapa. Xiao Yueli menjelaskan seperti ini. Xiao Yan langsung mengerti bagaimana penampilan Xiao Yueli sangat berbeda dari penampilan Sun Er. Dan ia bahkan mengerti mengapa Raja Tianzang mengambil Sun Er dan mengumpulkan Xiao Yueli adalah seorang murid. Kehidupan Xiao Yueli sebelumnya pasti memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan dunia bawah. Aku agak iri padamu. Xiao Yan tersenyum pahit. Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami sepanjang jalan untuk mencapai prestasi hari ini. Namun, Xiao Yueli belum tahu berapa banyak orang yang telah dia pimpin sejak dia dilahirkan. Kekuatan peri Celestial Bintang 1. Dan dalam keadaan bahwa Raja Kekaisaran Tibet memaksanya. Jika tidak, kekuatan Xiao Yueli mungkin tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Hehe, aku penasaran. Orang seperti apa dalam kehidupanku sebelumnya? Aku pernah bertemu dengannya. Kata Xiao Yueli. Juga tersenyum lembut. Sepasang mata yang indah. Mata besar yang berkedip. Sepasang yang sangat imut sepertinya. Apakah kamu melihatnya? Di mana kamu melihatnya? Bagaimana mungkin? Xiao Yan membeku. Karena itu adalah reinkarnasi. Maka hanya setelah kematian dia bisa bereinkarnasi. Bagaimana mungkin Xiao Yueli telah melihat kehidupan sebelumnya? Sungguh, itu hanya dalam ingatan. Dia sangat cantik. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Itu berbeda dari keindahan putri merokok. Dan keindahan istrimu. Aku pernah melihatnya sekali. Setelah itu, sulit untuk dilupakan. Tetapi ketika saya melihatnya, dia tidak terlalu baik. Pada saat itu, dia hanya setengah panjang. Dan rambutnya merah dengan semua rambutnya. Rasanya menyedihkan ketika dia meninggal. Xiao Yueli sekali lagi. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Promosi dan kesombongan diri ini juga mengikuti emosinya. Oke, hal saya tidak menarik. Ayah, ceritakan kisah Anda. Setiap kali ibu saya berbicara tentang ayah, wajahnya dipenuhi dengan senyum yang sangat bahagia dan bangga. Jadi saya penasaran, orang macam apa itu ayah? Petik 2. Apa ceritaku? Haha. Oke. Maka hari ini aku akan memberi tahu putriku tentang cerita buruk ayahmu. Kata Xiao Yan. Menatap matanya dengan mata besar yang berkedip. Memandangi putrinya dengan tatapan yang sangat ingin tahu. Itu juga manisnya Sun Er. Sepasang mata. Cukup untuk terpesona. Xiao Yan menggosok masa percobaan Xiao Yueli dan membawanya ke dalam pelukannya dan berkata, adegan perjuangan benua ke tanah kaisar. Ceritanya agak panjang. Tetapi Xiao Yueli mendengarkan dengan penuh minat. Kadang-kadang tertawa. Kadang sedih. Mendengarkan rasa. Merasakan semua yang dialami ayahnya. Dia perlahan-lahan tumbuh semakin dalam memandang Xiao Yan. Jejak ibadah dan rasa hormat. Di bawah Tong Tianzu. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Kabut kelabu telah tenggelam sebelumnya. Suara pertempuran perlahan-lahan berhenti. Dan itu berubah menjadi kesunyian yang mematikan. Menatap Tong Tianzu. Dia hanya bisa melihat lautan awan yang terbentuk oleh kabut abu-abu. Dan hutan gelap yang tak berujung semuanya ditelan oleh kabut abu-abu. Saat kabut benar-benar tertutup, itu juga berarti bahwa dunia fantasi pertama kejuaraan dunia telah berakhir. Di atas langit, suara panjang menyebar perlahan. Pertandingan pertama berakhir. Jumlah kematian tidak diketahui. Peringkat poin tim akan diumumkan di bawah. Aliansi Dewa Pejuang membunuh lebih dari 2.000 orang. Menduduki peringkat pertama dalam poin. Dan memiliki Dongfu ke-33. Guyan Protos yang membunuh lebih dari 1.500 orang.
berada di peringkat kedua dan memiliki gua ketiga. Kuil Xingchen, yang membunuh 1.000 orang, berada di peringkat ketiga dan memiliki gua keempat. Petik 2. Suara di atas langit terus berdering, mengumumkan peringkat dan hasil dari pasukan utama. Tetapi pada akhirnya, nama tim yang tak kenal takut tidak muncul. Karena tim yang tak kenal takut tidak membunuh orang di jalan, mereka juga tidak memasang perangkap untuk membunuh. Jumlahnya belum lebih dari 100, dan masuk akal untuk tidak memiliki nama. Jin Xuanji membunuh lebih dari 200 orang, peringkat ke-100, dan memiliki dongfu ke-120. Bunyi terakhir di langit berbunyi. Setelah 100 teratas diumumkan, bunyi itu berhenti. Tetapi setelah beberapa detik jeda, bunyi itu terdengar lagi. Tim yang tak kenal takut. Lingkaran inferior. Peringkat 3.500. Memiliki rumah gua pertama. Suara yang terdengar lagi di langit. Dan sepertinya beredar lagi. Dengan suara yang keluar, seluruh Tong Tianzu mengeluarkan suara. Dan di antara mereka, serigala darah dari tim Dewa Darah. Jiang Ya dari Dewa Pejuang Aliansi. Pada saat ini wajah mereka semua sepotong besi berwarna biru. Bagi serigala darah, ini benar-benar bukan berita baik. Karena musuhnya jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Dan tampaknya ia melemparkannya semakin jauh dan semakin jauh langkah demi langkah. Adapun pemilik asli dari gua pertama, tim pertempuran League of Gods, beritanya seperti omong kosong terikat di kepala mereka. Dan itu sangat memalukan. Benar-benar kejam. Gua pertama jelas milik kita. Itu dia, Lord Jiang Ya. Mengapa memberikannya kepada mereka? Ketidakpuasan tim tempat League of Gods bertempur tiba-tiba terdengar. Karena mereka semua tahu bahwa gua pertama bukanlah nama yang baik. Tetapi ada 9 mata air kuno di gua itu. Tolong. Begitu mereka hanya satu langkah dari musim semi kuno ini. Saat ini, hanya 100 dongfus yang dapat diperoleh. Dan ada lingkuan kuno di dalam gua. Tetapi itu hanya lingkuan kuno 3 warna. Dibandingkan dengan lingkuan kuno 9 warna, itu hanyalah surga dan tanah. Sekarang Ye Jiang dan Liang Feng sudah mati. Maka Jiang Ya secara alami menjadi kapten tim aliansi pejuang dewa saat ini. Namun, sebagai kapten, banyak orang di tim adalah teman dekat Ye Jiang. Tidak akan mudah diyakinkan. Jiang Ya menundukkan kepalanya pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sampai diskusi di belakang menjadi lebih dan lebih intens. Pada saat ini, Jiang Ya berbalik dengan kasar, mengulurkan tangan dengan satu tangan, dan langsung memegang orang paling keras di tim. Kekuatannya begitu kuat sehingga tangan Jiang Ya tiba-tiba terlihat pucat. Tetapi tubuhnya bergerak. Tidak, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tetapi aku menyarankanmu. Ye Jiang sudah mati. Aku bosmu sekarang. Kalau tidak, tidak ada pengampunan. Jiang Ya mendongak, dan menatap orang yang dicekik olehnya dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Kata-kata Senhan perlahan-lahan diucapkan dari mulutnya. Meskipun itu dikatakan kepada orang di tangannya. Ini memperingatkan seluruh tim. Sekarang, dia adalah bos sebenarnya dari tim aliansi Dewa Perang. Apakah kamu mendengarnya? Jiang Ya berteriak lagi ketika dia melihat orang-orang diam. 2400. Dengar, aku mendengar. Tuan Jiang Ya. Orang pertama yang berbicara adalah Jiang Ya yang tersedak lehernya. Dia kehabisan napas saat ini. Menghadapi momentum 6 bintang Jiang Ya, semua orang merasakan dadanya tenggelam. Segera membungkuk dan berkata ya. Jiang Ya lalu melepaskan telapak tangannya. Setelah mengambil beberapa langkah mundur, pria itu duduk di tanah dengan pantatnya terengah-engah. Dan di lehernya, sidik jari 5 jari yang jelas menunjukkan bahwa Jiang Ya sedang turun. Mati tangan. Jika orang ini tidak meminta belas kasihan pada waktunya, sekarang dia takut bahwa dia telah menjadi mayat. Saat ini, tim God of Fighting Alliance menatap mata Jiang Ya dengan ngeri. Karena tekanan yang mereka rasakan jelas tidak sama dengan Jiang Ya sebelumnya. Mereka juga mengerti bahwa Jiang Ya telah bersabar sebelumnya. Bahkan kekuatan Jiang Ya bahkan lebih kuat dari Ye Jiang. Setelah mengetahui hal ini, bahkan jika itu adalah teman dekat Ye Jiang, dia tidak akan berani bertarung di depan Jiang Ya. Lagi pula, kejatuhan Ye Jiang adalah kesimpulan yang sudah pasti.
Dan itu jelas bukan masalah kesetiaan pada tingkat seperti itu. Gua pertama bukan yang saya inginkan. Tetapi Nizi di antara mereka sangat sederhana. Jika bukan dia, tim yang tak kenal takut akan terbunuh oleh saya. Jiang yang menatap kerumunan dengan dingin. Senhan suara itu berkata perlahan. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, tidak ada lagi keberatan. Ini adalah kasus dalam aliansi Dewa Pejuang. Siapapun yang kuat bisa menjadi tuan. Tim Dewa Darah. Wajah Serigala Darah sangat buruk. Karena semua pertempuran tadi, Serigala Darah sedang menonton. Dan pertempuran yang pecah membuat Serigala Darah merasa lebih buruk dan lebih buruk. Keji, bagaimana mungkin mereka begitu kuat? Serigala Darah menggigit giginya. Dan dia tidak mau menerima kenyataan ini. Sue Binying tersenyum lembut. Matanya yang menawan perlahan terbuka. Tetapi dia tidak panik. Adapun pria bernama Xiao Yan, meskipun juga sangat kuat, pertempuran ini benar-benar mengubah pertempuran. Ninizi yang datang dari belakang, dan tim aliansi Dewa Perang dikalahkan di tangan Ninizi. Jadi yang benar-benar kuat adalah Ninizi. Petik 2. Tapi kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Tim mereka memiliki Nini. Bagaimana bisa orang yang begitu kuat dan abnormal tiba-tiba keluar sekarang? Darah serigala sedikit mengernyit. Serigala-serigala darah yakin bahwa mereka belum pernah melihat wanita yang dibalut sebelumnya ketika mereka melihat tim yang tak kenal takut. Dan mereka begitu sesat sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan peri bertarung bintang 5. Jika tim lain tidak tahu dari mana tim yang tak kenal takut itu berasal, serigala darah harus tahu bahwa karena serigala darah telah ke benua-benua. Sehingga serigala darah tahu bahwa dengan wilayah udara inferior dari benua-benua, tidak mungkin untuk menumbuhkan orang sesat seperti itu. Tian Jiao yang dapat menghancurkan God of Fighting Alliance bukanlah sesuatu yang bisa dipupuk oleh dunia yang lebih rendah. Tidak masalah dari mana Ninizi berasal. Sekarang tim itu bukanlah sesuatu yang dapat kita provokasi sekarang. Sekarang mari kita pikirkan dulu. Bagaimana kita bisa bertindak setelah memasuki fantasi kedua. Musuh yang akan kita hadapi dalam fantasi kedua itu tidak akan bercampur seperti fantasi pertama. Sue Binsu tidak memiliki tim yang tak kenal takut seperti serigala darah. Dia lebih pragmatis dan mengerti bahwa kekuatan tim yang tak kenal takut bukanlah apa yang dapat mereka provokasi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu bisa mendapatkan warisan Dewa Darah kuno sukuku dalam fantasi kedua, mungkin tidak ada kesempatan. Sue Binsu memandangi serigala darah yang wajahnya sangat jelek. Dan dia menghiburnya serigala darah harus menggertakkan giginya dan sedikit mengangguk. Rencana awal mereka adalah untuk menyingkirkan tim yang tak kenal takut dalam ilusi. Tanpa diduga, tim yang tak kenal takut harus dikalahkan. Di tangan Dewa Pejuang-Pejuang, segalanya berjalan ke arah yang berlawanan. Tidak hanya Dewa Pejuang-Pejuang yang dikalahkan, tetapi juga dua inti dipenggal. Tetapi Dewa Aliansi Dewa juga sangat terluka. Situasi ini bukanlah apa yang tidak pernah dipikirkan oleh serigala darah. Itu adalah situasi yang tidak pernah terpikirkan oleh semua tim yang hadir. Pertempuran ini juga sepenuhnya menyebar nama tim yang tak kenal takut. Nama ini, dalam ilusi, akan memiliki kekuatan jera yang sama dengan tim aliansi Dewa Pertempuran. Dan pada saat yang sama mengingat nama ini, ada juga orang-orang kuat dari kalangan menengah dan atas di kota sains dan teknologi Minghe. Tentu saja, mata mereka lebih tertuju pada Xiao Yueli, bukan Xiao Yan. Namun, setelah Xiao Yueli bergabung dengan tim yang tak kenal takut, tim tak kenal takut yang tidak terlalu memperhatikan segera menarik perhatian banyak orang. Namun, hal terburuknya adalah Hong Mengsing membeli taruhan kuda. Pada saat ini, hampir menyedihkan. Hanya beberapa orang yang membeli tim yang tidak kenal takut. Meskipun mereka hanya membeli 100 sen. Tetapi kemungkinannya tinggi. Mengerikan. Setelah menghitung peluang, untuk beberapa orang yang bertaruh pada tim yang tak kenal takut, 100 Xianyuan Qidan bisa mendapatkan 1 juta Xianyuan Qidan. Sementara mereka yang menekan 1000 yuan adalah kepada puluhan juta Xianyuan Qidan. Hampir seketika, ia berubah dari orang miskin menjadi orang kaya. Di Hong Mengsing, tim pertempuran dari League of Gods juga tidak terduga. Untuk pertama kalinya, dalam ilusi pertama, itu berakhir dengan kekalahan dan tim lain. Banyak orang juga kehilangan rumah mereka secara tiba-tiba.
dan suara pelecehan verbal hampir terdengar di paviliun Hongmeng Manji. Pada waktu berikutnya, nama tim yang tak kenal takut segera berbaris. Banyak orang mulai bertaruh dengan liar, dan peluang tim yang tak kenal takut itu berangsur-angsur muncul. Di tirai tipis, apa yang paling mencolok bukanlah kata-kata dari tim yang tak kenal takut, tetapi di antara banyak tim. Apakah itu Star Pavilion atau Guyan Protoss? Mereka semua adalah tim yang kuat dari udara atas. Di belakang, ada 4 kata ditandai ruang inferior. Rasa, kelompok cabai-cabai, muncul. Pada waktu berikutnya, nama tim yang tak kenal takut segera berbaris. Banyak orang mulai bertaruh dengan liar, dan peluang tim yang tak kenal takut itu berangsur-angsur muncul. Di tirai tipis, apa yang paling mencolok bukanlah kata-kata dari tim yang tak kenal takut, tetapi di antara banyak tim. Apakah itu Star Pavilion atau Guyan Protoss? Mereka semua adalah tim yang kuat dari udara atas. Di belakang, ada 4 kata ditandai ruang inferior. Rasa, kelompok cabai-cabai, muncul. Diskusi tentang nama tim yang tak kenal takut juga telah menjadi paviliun dunia Hongmeng. Argumen setelah makan malam hanyalah pertempuran yang luar biasa, yang membuat nama itu terkenal. Dunia fantasi pertama, juga di peringkat pengumuman, akhirnya berakhir. Tim yang dinominasikan untuk transmisi tidak berada di minoritas, tetapi tim yang meninggal di wilayah udara lebih rendah juga di minoritas. Tampaknya normal di kejuaraan menuju dunia, jadi tidak ada yang berduka untuk orang mati, dan tidak ada yang mengingatnya. The Battle for All Realms seperti arena yang besar. Kematian disertai dengan permainan. Dari saat partisipasi, perlu melakukan pekerjaan yang baik untuk kesadaran akan kematian.